مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Pentingnya dua kalimat syahadat atau urgensi dari dua kalimat syahadat atau ahamiyatu asyhadatain. Kita tahu bahwa rukun Islam sudah menjadi ijma ulama, kesepakatan dari seluruh ulama kaum muslimin ada 5 sesuai dengan hadis yang sahih. Bunyal Islam ala khams. Islam dibangun di atas 5 perkara, yaitu syahadati alla ilaha illallah. Yang pertama adalah bersaksi tidak ada ilah, tidak ada zat yang patut untuk kita ibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah seorang utusan Allah. Rukun yang kedua adalah wa iqami as-shalah, menegakkan 5 salat yang wajib, itulah yang standar minimal. Yang ketiga adalah wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Zakat di sini bukan hanya zakat fitrah, tapi juga zakat mal. Jadi kalau kita selama ini baru sanggup menunaikan zakat fitrah setelah Ramadan mau berakhir itu, atau sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri, ya, kita belum sempurna menunaikan rukun 5 ini. Karena ada zakat mal, kalau kita belum dalam kategori muzaki dan baru mustahik, berarti kita harus mencapai standar sebagai muzaki itu, yang sudah terkena nisab batas minimal ya untuk penunaian zakat. Yang keempat adalah menunaikan ibadah haji. Ya. Kaum muslimin juga masih banyak yang belum, maka kita harus bercita-cita untuk melaksanakan haji, puasa Ramadan, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Ini sudah jelas ya. Mana di antara rukun itu yang paling berat? Apakah yang pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima? Ternyata, ya, kalau kita coba untuk mentadaburi, merenungkan, ya, sholat memang berat, tapi ringan bagi orang yang khusyuk. Karena imannya benar. Jadi orang bisa menunaikan, melaksanakan sholat 5 waktu secara tepat waktu, yang laki-laki dengan berjamaah di masjid, secara khusyuk dan lain-lainnya, itu dilakukan oleh orang-orang yang betul-betul memiliki iman. Jadi iman ini adalah sebagai pendorongnya. Zakat juga berat, tapi bagi yang meyakini balasan dari Allah yang sangat besar tentu akan menjadi ringan. Meyakini di sini berarti juga landasannya adalah keimanan. Menunaikan zakat, infak, sedekah, seolah-olah dalam perspektif manusia itu adalah mengeluarkan, ya, tetapi sebenarnya itu adalah kembalinya kepada diri kita sendiri. Ibarat orang menabung, rekeningnya yang mengunduhnya adalah dirinya sendiri. Baik itu diunduh di akhirat sebagai amal atau pahala yang banyak nanti, atau di dunia berupa keberkahan-keberkahan yang banyak. Itu dia sendiri yang dapatkannya. Puasa juga berat, tapi bagi orang yang beriman dengan baik akan menjadi ringan. Haji juga berat, tapi bagi yang bertakwa itu menjadi ringan. Jadi, yang menentukan berat ringannya pelaksanaan ibadah, khususnya rukun Islam ini, adalah keimanan. Dan itu, ya, yang menentukan iman kita itu adalah syahadat kita atau rukun yang pertama. Semakin orang itu faham dengan makna syahadatain, semakin dia menghayatinya dengan baik, kemudian memahami konsekuensinya, kandungannya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya,
kemudian pembatalnya difahami dengan baik ya, materi-materi yang 9 poin tadi, maka semakin dia ringan dalam melaksanakan rukun-rukun Islam yang lainnya serta ibadah mahdhah lainnya. Jadi kembalinya adalah kepada syahadatnya sendiri-sendiri. Penting untuk kita pahami, diletakkan di urutan pertama dalam rukun Islam berarti syahadatain itu sesuatu yang sangat penting. Ia menjadi titik tolak baiknya rukun-rukun yang selanjutnya. Ketika siapapun orangnya tidak mengatakan 2 kalimat syahadat, maka dia tidak diterima. Kalaupun dia sholat juga tidak akan diterima. Kalaupun zakat, puasa, haji juga nggak diterima kalau dia belum masuk Islam sebagai pintu gerbang yang menjadikan dia itu masuk dalam ajaran agama kita. Jadi syahadat adalah pintu masuk Islam. Ini bagi orang yang kafir yang mau masuk Islam ya. Maka dia harus masuk Islam dengan 2 kalimat syahadat ini. Tapi bagi kita yang sudah muslim, maka kita maksudnya terlahir ya dari rahim seorang ibu yang muslimah dan tidak kecil, maka kita juga sudah statusnya adalah Islam atau muslim, berada dalam fitrah kan. Bahwasanya kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah lahirnya itu. Fa abawahu yuhidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi, maka kedua orang tuanya lah yang merubah kondisinya dari muslim berubah jadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurin dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Itu kesaksian kita di alam ruh dulu, di rahim ibu kita masing-masing, mengatakan bala syahidna, kita bersaksi ya Allah, Engkau adalah Rabb kami, Engkau adalah pencipta kami, pemberi rezeki kepada kami. Tapi banyak di antara kita yang mengatakan inna kunna an hadza ghafilin, ya kami lupa ya Allah. Nah, inilah kita sudah muslim sejak kecil sebenarnya. Nah, dalam hal ini ya, setelah orang itu mengucapkan 2 kalimat syahadat kalau sebelumnya dia itu kafir, maka dia sudah menjadi muslim. Usama bin Zaid pernah bertempur dengan orang kafir. Setelah orang kafir itu terdesak dan hampir dipenggal, segera orang kafir itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi Usama tetap membunuhnya. Maka kejadian ini dilaporkan kepada Rasulullah SAW dan beliau marah. Usama berkilah bahwa orang itu bersyahadat agar tidak dibunuh. Maka beliau menjawab, kenapa engkau tidak membelah dadanya? Artinya kalau dia sudah mengatakan kalimat syahadatain ini berarti dia sudah otomatis masuk Islam. Apakah dia tujuannya untuk berlepas diri, tidak dibunuh, ataukah betul-betul itu kita tidak tahu ya. Kalau dalam ibarat Arab itu nahkumu bidhawahir wallahu yatawalla sarair. Kita ini sebagai manusia biasa hanya menghukumi seseorang itu dari sisi zahirnya, dan Allah lah yang mengetahui batin yang dirahasiakan oleh orang itu. Baik, berikutnya tidak ada syahadat ulang. Ada sementara kelompok muslim yang mewajibkan syahadat ulang bagi muslim kalau dia sudah akil balik. Kalau tidak berarti kafir. Maka dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan Sirah tidak ada yang menyebutkan masalah ini. Kalau masalah ini menyangkut keislaman, tentu dibahas di ketiga sumber Islam itu. Jadi dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah tidak ada perintah untuk bersyahadat ulang kalau dia sejak kecil sudah muslim. Kemudian baliknya itu otomatis dia tertulis amaliyahnya. Dalam sirah juga demikian, tidak ada dalam sirah dan sejarah Rasulullah SAW ya beliau bersyahadat ulang ya, walaupun dalam hal ini beliau belum menerima wahyu kan. Dengan pula para sahabat yang lainnya ketika sudah
masa kecil sudah muslim, maka tidak ada syahadat ulang. Otomatis ketika dia muslim, kemudian dia sholat misalnya setelah usia 7 tahun ya, kemudian dalam sholatnya itu dia sudah membaca 2 kalimat syahadat tentunya setiap kali tasyahud kan, maka otomatis itu sudah merupakan pernyataan bahwasanya dia adalah seorang muslim. Kalaupun misalnya ada prosesi, mohon maaf, contohnya barangkali yang sudah pengalaman ya, yang menikah, nah, biasanya Pak Naib kita bersyahadat dulu ya, bukan hanya mempelainya tapi bersama-sama tajdid ya. Tajdid itu kalimat syahadah ini ya, untuk menguatkan iman sebagai bentuk prosesi yang lebih sakral. Mungkin saya kira dalam masalah muamalah apa-apa ya, tapi ini bukan sesuatu yang masyru', yang disyariatkan prosesinya seperti itu ya. Tidak ada contoh yang tekstual sebenarnya, tapi ini baik-baik saja sebenarnya ya, tapi tidak boleh dipastikan seperti itu prosesinya. Nah, tadi sudah saya bacakan hadis sahih ya. Kullu maulud yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam. Fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, yuhawidanihi, yang merubah dia menjadi Yahudi, au yunasironihi, ataupun Nasrani, au yumajisanihi, atau menjadi Nasrani. Jadi syahadat itu adalah seperti rumah kita. Yang ini ya, pintunya syahadat ini, rumahnya adalah Islam itu. Nah, jadi kita sebenarnya sudah berada dalam rumah. Kita seorang muslim. Nah, kita sebenarnya seorang muslim, maka yang menjadikan kita keluar dari muslim menjadi Yahudi, dari muslim menjadi Nasrani atau Majusi, itu adalah kedua orang tua kita. Kedua orang tua ini bisa bermakna orang tua biologis, ayah ibunya yang non-muslim misalnya, atau orang tua ideologis, lingkungan kita, misalnya ya, lingkungan orang lain maksudnya, bukan kita, insya Allah ya, kita masih berada dalam Islam insya Allah ila madal hayah ya, sampai akhir hayat kita. Nah, ini adalah kita lahir di rumah Islam, kita besar di lingkungan keluarga muslim, maka tidak ada yang bisa mengantarkan kita keluar dari Islam kecuali dalam materi khusus, yaitu nawaqidu syahadatain ya, hal-hal yang bisa merusak, membatalkan 2 kalimat syahadat kita, maka harus diwaspadai ya hal-hal itu. Jadi yang mengeluarkan dari Yahudi, Nasrani atau Majusi sehingga menjadi kafir ya. Jadi harus hati-hati takfir ya, mengkafirkan seseorang ketika tidak ada hujah, alasan yang kuat. Kekafiran itu kembali kepada dirinya sendiri. Baik. Karena syahadatain adalah merupakan satu-satunya pintu untuk masuk ke dalam Islam, berarti penting sekali. Tidak mau melewati pintu ini berarti belum masuk ke dalam ajaran Islam. Meski kita sudah berada di dalam rumah Islam atau menjadi muslim, penting juga untuk mendalaminya. Tidak cukup Islam KTP, Islam bawaan dari orang tua, tapi harus paham. Syahadat ringkasan dari prinsip-prinsip Islam. Jadi khulasatu ta'limil Islam ya. Kalau tadi adalah urgensi yang pertama, syahadat sebagai pintu masuk yang mengantarkan kepada ajaran Islam. Yang Mas balik sebentar ya. Bahwa syahadat ini adalah merupakan khulasah, ringkasan prinsip-prinsip Islam, inti daripada ajaran Islam. Kita tahu sebenarnya ya bahwa syarat diterimanya ibadah kita adalah 2. Yang pertama itu adalah ikhlas niyah, ikhlas karena Allah. Dan yang kedua adalah ittiba'ur Rasul, ya, mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Keduanya ada di dalam syahadatain. Syahadatu at-tauhid itu konsekuensinya adalah harus ikhlas karena Allah. Segala apapun yang kita lakukan. Sedangkan syahadatu risalah, yaitu Muhammad Rasulullah, itu adalah mengandung konsekuensi mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Jadi 2 ini tidak bisa dipisahkan. Satu kesatuan
merupakan ringkasan dari seluruh prinsip-prinsip ajaran Islam ada di 2 poin ini. Inti Al-Quran ada di surat Al-Fatihah, sehingga dia disebut Ummul Kitab, induk daripada Al-Quran. Penting sehingga wajib dibaca setiap sholat. Sampai disebut As-Sabu'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang ya. Jadi kalau Al-Quran ya sejumlah 114 surat ini 6.236 ayat ya, itu intinya ada di Al-Fatihah, kuncinya itu. Maka sebagaimana Al-Quran intinya ada di Al-Fatihah, Islam ada intinya itu pada 2 kalimat syahadat. Penting dibaca, penting difahami maknanya dengan sebaik-baiknya. Belajar teorinya itu mulai dari global, dari sesuatu yang global atau yang kuliah dulu ya. Jadi kita dalam perspektif secara global. Mempelajari sesuatu lebih mudah dari yang global lebih dahulu, baru yang lebih rinci. Kita ingat pada saat di sekolah, kita menjadi guru ya, kita juga mengajarkan kepada murid-murid kita, ya ketika mengajarkan sesuatu ya kita ajarkan dengan global. Kenapa belajar Islam tidak demikian? Ini maksudnya evaluasi ya. Kalau teori dalam ilmu itu kita mempelajari disiplin ilmu tertentu, kita belajar secara global dulu, baru kemudian secara rinci. Nah, yang menjadi evaluasi, kenapa kita tidak belajar Islam dari yang inti dulu, dari 2 kalimat syahadat ini. Coba di kurikulum ya, pelajaran PAI misalnya ya, atau pelajaran kurikulum Kemenak, ataupun kurikulum Kementerian Pendidikan misalnya, ada nggak diulas secara detail tentang syahadatain ini? Nah, ini yang perlu kita sayangkan ya, kita evaluasi, ternyata sangat minim ya, atau bahkan mungkin kita yang sudah dewasa pun baru saja mempelajarinya. Ketika kita di majelis taklim, di sekolah-sekolah dulu kok nggak mempelajari secara detail ini, kenapa? Nah, inilah hal-hal yang perlu untuk kita evaluasi bersama. Ini contoh saja ya, di pelajaran IPS, mungkin dulu di SD kita mempelajari ilmu ekonomi, ada akuntansi, ada manajemen dan lain-lainnya. Kalau sekarang ada ekonomi Islam dan lain-lain. Ilmu politik dan sosial, ada ilmu politik, ada hukum internasional dan lain-lain. Kemudian ada ilmu sastra, sastra Indonesia, sejarah dan lain-lainnya. Kemudian ada ilmu hukum, ada pidana, perdata dan sebagainya. Nah, itu dulu di SD. Apalagi jadi ini kan maksudnya apa? Tadi ini ingin membandingkan ya, kita belajar secara global ya. Kalau ilmu di tingkat SD itu yang kita pelajari hanya IPS saja. Nah, kemudian nanti mengarah kepada mungkin tingkat SMP atau barangkali tingkat SMA ya, itu sudah ada ilmu ekonomi misalnya, kemudian yang lain ini maksudnya begitu. Nah, di tingkat S1 itu lebih rinci lagi kan, ekonomi, akuntansi, manajemen dan sebagainya. Nanti S2 lebih rinci lagi. Kemudian S3 juga lebih rinci lagi. Kalau di ilmu kedokteran, setelah spesialis itu ada subspesialis lagi. Misalnya spesialis bedah, nah, tapi ada subspesialis bedah syaraf misalnya. Nah, seperti itulah ya, semakin tinggi ilmu yang kita pelajari, semakin luas dan semakin detail. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, ilustrasinya dengan yang pertama tadi, kalau diibaratkan 2 kalimat syahadat itu adalah posisi di sini kan seperti pelajaran IPS ini misalnya ya. Ini kan gelondongannya harus dipelajari dulu, di sana ada rukun-rukun Islam yang lainnya, rukun Islam dirinci lagi secara detail. Nah, kurang lebih seperti itu. Sehingga kalau kita mempelajari yang rinci-rinci dulu, sementara pokok atau induknya ini belum paham, ini kan logika yang terbalik. Mungkin begitulah maksudnya ya. Mulai dari belajar syahadatain, surat Muhammad ayat 19 sebagai dasarnya. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minin wal mu'minat. Maka ketahuilah bahwasanya
tidak ada ilah yang patut untuk disembah kecuali Allah, wastaghfir li dzambik, dan memohonkanlah ampun bagi dosamu, walil mukminin, dan bagi dosa orang-orang mukmin laki-laki ataupun mukmin wanita. Ini di kotae ya. Maksudnya adalah ilmu dulu ya. Ini dalil. Al-ilmu qabla al-amal. Ilmu tentang la ilaha illallah, paham tentang la ilaha illallah sebelum beramal. Apa amalnya? Berupa istighfar ini. Istighfar salah satu bentuk amal. Maka al-ilmu qabla al-amal fi kulli syai'. Dalam segala sesuatu itu harus kita ilmui dulu. Umar bin Abdul Aziz mengatakan barang siapa yang beramal tanpa landasan ilmu maka madharatnya lebih banyak dari maslahatnya. Maka sebelum kita beramal, berakting ataupun mengikuti segala sesuatu harus mengilmui dulu tentang apa yang kita ikuti. Inilah yang disebut dengan ittiba, ya, mengikuti dengan ilmu. Bukan hanya ikut-ikutan saja, ya, taklid saja, bukan, tapi betul-betul dengan ilmu. Kemudian, urgensi yang ketiga adalah syahadat adalah asasul inqilab. Syahadat itu sebagai asas perubahan. Harus mulai dari mana kita ingin melakukan perubahan masyarakat. Pertanyaan yang jawabannya sangat sulit. Rasul sendiri masih bingung pada saat itu ya. Fawajadaka dhalam fahada. Allah yang menunjukkannya. Bagaimana cara merubah masyarakat jahiliyah yang demikian kompleks kejahiliaannya dan dosa kemaksiatannya itu ya. Dan ini turun-menurun. Masyarakat jahiliyah ini sejak dulu sebelum Rasulullah lahir itu sudah banyak terjadi kesyirikan, menyembah berhala. Amr bin Luhai ya, yang menjadi pelopor adanya banyak berhala di masyarakat Arab saat itu ya, di Hijaz ya namanya waktu itu. Dia pergi ke Syam, dan di sana banyak orang-orang menyembah berhala. Itu tradisi dari Syam itu dibawa ke Hijaz ini, terutama di daerah Yaman dan sekitarnya itu. Kemudian dia dapat semacam mimpi ya, mimpi bahwasanya dulu berhala-berhala yang disembah pada zaman Nabi Nuh, ada nama-namanya di surat Nuh itu dikuburkan di pantai Laut Merah di sana, di dekat Jeddah sana. Maka dia datang ke sana dan kok Allahu alam kok ternyata ada betulnya di sana ada batu-batu yang disinyalir itu adalah peninggalannya berhala yang disembah pada zamannya Nabi Nuh. Akhirnya batu-batu inilah yang kemudian dikeramatkan di sana ya pada saat itu. Dinama-namai dengan macam-macam ya. Kalau yang dibawa dari Syam tadi ada namanya Hubal yang besar, kemudian ada Lata, Manat, Uzza. Nah, itu nama-nama berhala yang sudah populer disembah oleh masyarakat Arab jahiliyah. Jadi mereka sudah banyak sekali kemaksiatannya ya. Kondisi Mekah pada saat itu secara politik di bawah bayang-bayang dua raksasa, Romawi dan Persia. Banyak daerah subur yang dikuasai oleh kedua raksasa itu ya, dua superpower ya. Kalau seperti dulu Amerika dan Rusia pada saat dulu ya, Uni Soviet dulu. Kalau sekarang Amerika dan Cina ya. Ekonomi, harta yang banyak dimiliki oleh segelintir orang, sementara sebagian besar masyarakat hidup miskin. Kemudian mengakarnya riba jahiliyah, riba nasi'ah itu sudah menjadi budaya yang sudah sangat banyak di sana. Kemudian dari sisi moral, cara-cara pernikahan, ada istibda ya, nikah istibda dalam fikih sunnah itu disebutkan kalau laki-laki wanita suami istri itu lama tidak punya anak, terus ya mereka hampir frustasi ya, maka istrinya disuruh untuk datang ke laki-laki lain yang punya wajah, punya nasab yang baik, punya keilmuan, maksudnya punya nasab dan gen yang terhormat, itu naudzubillah min dzalik ya, istrinya disuruh bergaul dengan laki-laki itu. Kalau sudah jelas hamil, nah itu diadopsi oleh suami istri ini. Ya, naudzubillah min dzalik, itu nikah istibda, nikah dalam rangka untuk punya anak.
kemudian al-mukhadanah, syighar, perkawinan warisan, perkawinan mut'ah, kawin kontrak yang menjadi tradisi Syiah kalau sekarang ya, dan menggabungkan dua istri kakak beradik, ila ma qad salaf ya. Wa an tajma'u bainal ukhtaini ila ma qad salaf, tidak boleh menggabungkan kakak beradik berkandung, itu sudah lewat. Minuman keras dan judi sudah menjadi kebiasaan pada saat itu. Setiap kali bertamu itu yang disuguhkan ya minuman keras. Ya, seperti teh lah kalau di Indonesia, teh kopi itu. Di sana minuman keras, khamr. Ya. Nah, kenapa Rasulullah SAW tidak diperintahkan untuk memulai berdakwah dengan gerakan politik? Dengan kepercayaan ini sandang oleh beliau SAW tentu bisa mengobarkan semangat kearapan untuk melawan tirani Romawi dan Persia. Setelah sukses baru menerapkan kalimat tauhid. Kenapa tidak seperti itu? Kenapa harus memulai dengan syahadatain, dengan akidah? Ini tirani tetap tirani. Kalau hanya mengobarkan semangat kearapan saja, lalu beliau berhasil, maka sesungguhnya hanya berpindah tirani. Dari tirani Romawi atau Persia ke tirani Arab. Yang diinginkan Allah bukan loyalitas kepada kedaerahan, bukan dominasi kedaerahan. Tapi yang diinginkan Allah adalah tauhid tegak dari langkah pertama. Loyalitas adalah untuk Allah, untuk lillahi ta'ala ya, al-kalimatullahi al-ulia. Bukan untuk Arab atau non-Arab, bukan ya, tapi loyalitas itu adalah untuk Islam dan tegaknya kalimat tauhid. Kemudian mungkin ada pertanyaan lain, kenapa tidak memulai dengan revolusi sosial untuk menghapuskan golongan kaya dan membagi ulang kekayaan kepada semua orang secara adil? Pastilah kalau ini yang dipilih dukungan dari sebagian besar masyarakat akan terwujud sehingga pasti berhasil. Setelah itu baru menerapkan kalimat tauhid. Kenapa tidak seperti ini strateginya begitu ya? Nah, ini dalam rangka untuk menghilangkan dendam. Sistem Islam dalam masalah pembagian harta didasari oleh ketaatan kepada perintah Allah. Karena mengharapkan pahala yang besar di sisi Allah di akhirat nanti. Jadi bukan perampasan yang mengakibatkan dendam antar anggota masyarakat. Dan ini terjadi kalau dari langkah pertama kalimat tauhid sudah tegak. Ini ya yang melandasi kenapa tidak dari sektor ekonomi dulu, tapi dari sisi tauhid, dari sisi akidah. Kenapa tidak memulai dengan gerakan moral? Rasulullah SAW mungkin bisa mencari orang-orang yang masih bersih untuk melancarkan gerakannya. Setelah banyak terkumpul, tentu gerakannya akan makin banyak, simpati tanpa harus ditentang dari awal. Nah, moral harus landasannya kuat. Gerakan moral semacam itu yang hanya didasari oleh peduli pada perbaikan moral saja tidak memiliki dasar yang kokoh. Berarti pada akhirnya akan mudah roboh. Landasan kokoh yang mendasari moralitas adalah kalimat tauhid. Orang bisa memiliki akhlak yang baik kalau akidahnya kuat. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu ya, barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir hendaklah memuliakan tamunya, falyukrim jarahu, hendaklah memuliakan tetangganya, falyakul khairan aw liyasmut, hendaklah berkata baik, kalau tidak maka dia lebih baik diam. Nah, itu kan buah ya. Moral itu adalah buah daripada akidah. Kalau akidahnya baik, akhlaknya baik. Dan begitu pula sebaliknya. 13 tahun beliau konsisten dalam menanamkan tauhid. Dakwah di Sirah Nabawiyah dijelaskan bahwa dakwah beliau saat di Mekah fokus pada penanaman akidah. Setelah di Madinah baru hukum halal haram diterapkan. Maka ayat-ayat yang ada di Juz Amma itu banyak fokus masalah akidah. Kemudian di Madinah baru tentang masalah hukum. Masalah jihad ya, itu adalah sebagai perantaranya. Jadi kata-kata innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu, kata-kata iman, hijrah, jihad itu berurutan. Tidak boleh berbalik jihad, hijrah terus iman, nggak bisa ya. Iman dulu pada fase Mekah, hijrah sebagai jembatan titik tolak mengantarkan kepada fase masyarakat Madinah, baru jihad
menerapkan hukum halal haram khusus untuk internal di Madinah, hukum tentang masalah muamalah dengan orang-orang non-muslim di sana, itu baru ditegakkan pada proses masyarakat Madinah. Jadi iman sebelum halal dan haram. Innama unzila awwalu ma unzila minhu suratun minal mufassil. Sesungguhnya yang pertama kali diturunkan di sana, kita langsung baca artinya ya. Yang diturunkan dari Al-Quran adalah surat-surat Al-Mufassil yang berisi peringatan tentang surga dan neraka. Yaitu surat-surat yang pendek-pendek. Para ulama beda pendapat. Ada yang menyebut Al-Mufassal juga. Itu mulainya surat apa? Ada yang menyebut surat Al-Hujurat atau surat Qaf sampai akhir surat An-Nas. Itu surat Al-Mufassal atau Al-Mufassil. Yang itu isinya adalah masalah akidah. Ada surga, neraka, dan lainnya. Hingga keislaman manusia itu kokoh. Maka turunlah tentang halal dan haram. Jika yang pertama kali turun itu sesuatu yang berkenaan dengan jangan minum khamr ya. La tashrabul khamr misalnya. Pastilah mereka berkata kami tidak akan meninggalkannya selamanya. Atau janganlah berzina. Pastilah mereka berkata kami tidak akan meninggalkannya. Ini hadis riwayat Imam Baihaqi dan dalam Syu'abul Iman. Artinya tidak langsung kepada perintah dan larangan. Tidak langsung kepada fikul ahkamnya ya. Tapi dalam hal ini menggunakan fikih dakwah pendekatan secara halus ya. Dalam pengharaman khamr sendiri kan juga bertahap. Pertamanya masalah hukum khamr itu mubah, kemudian akhirnya menjadi haram. Kemudian urgensi yang berikutnya adalah syahadat hakikat dakwah para rasul. Setiap rasul yang diutus oleh Allah pasti membawa kalimat syahadat. Jadi ini seperti pesan berantai. Ini menunjukkan bahwa pesan syahadat itu sesuatu yang sangat penting karena menjadi misi dakwah setiap rasul, setiap utusan Allah. Wahyu setiap rasul, wa ma arsalna min qablika mir rasul illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami utus setiap rasul pun sebelum kamu, wahai Muhammad, illa nuhi ilaih, kecuali kami wahyukan kepadanya. Wahyunya sama, misinya sama. Yaitu la ilaha illallah. Tidak ada zat yang patut untuk disembah kecuali Allah Ta'ala. Maka sembahlah aku, Allah Ta'ala. Kemudian surat 7:59, laqad arsalna nuhan ila qaumih. Sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Faqal, maka dia mengatakan, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku beribadahlah, sembahlah Allah. Malakum min ilahin ghairu, tidak ada untuk kalian selainnya itu ilah, Tuhan atau yang berhak untuk disembah. Inni akhafu alaikum adzab yaumin adzim, sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, maka aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari pembalasan nanti. Ini adalah misi dakwah Nuh alaihissalam yang para ulama beda pendapat sebenarnya. Siapa Rasul yang pertama? Tapi pendapat yang rajih, Rasul pertama itu adalah Nabi Nuh alaihissalam. Sedangkan Nabi Adam itu hanya Nabi. Tidak ada kewajiban menyampaikan risalah kepada umatnya. Kalau Rasul itu yang diperintahkan menyampaikan risalah pada umatnya. Nabi Hud alaihissalam dalam surat 7 ayat 65, wa ila adin akhahum huda. Kepada kaum Ad kami utus saudara mereka yang bernama Hud. Misinya sama. Qala ya qaumi ibudullah, ibadahlah kepada Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada zat yang patut untuk disembah kecuali Dia, Allah Ta'ala. Afala tattaqun, tidaklah kamu bertakwa kepadanya. Kemudian Nabi Saleh alaihissalam, wa ila thamud akhahum salihah. Kepada kaum Samud kami utus saudara mereka yang bernama Nabi Saleh. Misinya sama, ya qaumi ibudullah, ma lakum min ilahin ghairuh. Ibadahlah kepada Allah, tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Kemudian Nabi Syu'aib, wa ila Madyan akhahum Syu'aibah. Kepada penduduk Madian kami utus kepada mereka saudara mereka Nabi Syu'aib. Sama misinya, ya qaumi ibudullah, ma lakum min ilahin ghairuh. Jadi misinya sama persis. Ini pesan berantai dari Allah Ta'ala. Menunjukkan ada kesatuan risalah di antara Nabi dan Rasul ini. Nah, kemudian yang terakhir, fungsi yang ke-5 adalah syahadat
memiliki keutamaan yang agung, ya, memiliki fadhail azimah. Kalimat thayyibah la ilallah adalah sebaik-baik zikir, afdhalu dzikri, ya, afdhalu dzikri, zikir yang terbaik adalah kalimah la ilaha illallah. Dan syahadat juga yang memunculkan generasi terbaik umat atau khairu ummah. Nabi Musa pernah bertanya, "Ya Rabb, wahai Allah Ta'ala, alimni kalimatan." Ajarkan kalimah yang agung kepadaku ya Allah, yang aku jadikan hujjah untuk seluruh umat manusia. Maka Allah menjawab, "Qul ya Musa la ilaha illallah." Katakan wahai Musa kalimat la ilaha illallah. Nabi Musa masih menjawab, "Kullu ibadika yaquluna hadza." Semua hambamu mengatakan ini ya Allah. Maka Allah memberikan jawaban, "Ketahuilah wahai Musa, seandainya kalimah la ilaha illallah ada pada satu daun timbangan dan seluruh langit dan bumi dengan segala isinya itu ada pada daun timbangan yang lain, maka lebih berat timbangannya, bobotnya kalimah la ilaha illallah." Luar biasa, ya. Inilah kalimah yang luar biasa, yang sangat agung, memiliki keutamaan yang sangat banyak. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhulal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya kalimah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Dan untuk mengatakan kalimah terakhir la ilallah di akhir hayat kita itu tidak mudah, ya. Mata rajulun seorang itu mati menurut kebiasaannya, ya. Dan nanti dibangkitkan adalah sesuai dengan kondisi akhir hayatnya seperti apa. Kalau kebiasaannya baik, insya Allah dia husnul khotimah mengatakan kalimah yang thayyib ini. Jadi inilah slide-nya, ya, kesimpulannya. Ahamiyatu syahadatain, fungsi atau urgensi dua kalimat syahadat adalah al-madkhul ilal Islam, pintu masuk kepada ajaran agama Islam, pintu gerbang yang mengantarkan kita kepada agama Islam. Yang kedua, khulasah ta'alimil Islam sebagai ringkasan prinsip-prinsip Islam, ajaran-ajaran Islam. Yang ketiga, asasul inqilab sebagai pondasi landasan daripada perubahan. Kemudian yang keempat, hakikatu da'watir rusul, hakikat dakwah setiap rasul. Dan syahadat ini memiliki fadhail azimah, memiliki keutamaan yang banyak, ya. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan bisa melaksanakan pesan ini dengan sebaik-baiknya, ya. Kita pahami makna syahadat ini dengan sebaik-baiknya.